Oke. Oke, halo teman-teman mahasiswa. Kita ketemu lagi di podcast ketiga ya ini. Kita akan membahas tentang aspek pemasaran dan pasar. Setelah kita sudah membahas tentang penilaian investasi di pertemuan kemarin, kita akan mulai membahas tentang aspek pemasaran dan pasar. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu definisi dari pemasaran. Di sini ada 2 definisi pemasaran menurut William J. Stanton. Pemasaran itu adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan distribusi barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar serta tujuan dari perusahaan. Kemudian yang kedua, ada pengertian dari Philip Kotler. Pemasaran ini adalah proses sosial dan manajerial di mana seorang atau sekelompok orang memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Nah, di sini pentingnya pemasaran ada 4 poin. Dalam keadaan ekonomi serba cukup, barang melimpah, konsumen memiliki kesempatan memilih lebih luas. Tugas pemasar adalah mendorong si konsumen itu membeli barang yang ditawarkan perusahaan. Jadi misalkan ini, kadang mungkin ada juga orang yang masih berpikiran bahwa pemasaran itu kan kalau produknya belum terlalu terkenal. Kalau misalkan produknya sudah sekelas mungkin yang Unilever atau kemudian P&G seperti itu ya, sudah besar-besar gitu, apakah masih butuh untuk dilakukan pemasaran seperti itu? Nah, di sini terjawab bahwa meskipun sudah cukup gitu ya, terus dia barangnya melimpah kayak gitu, itu si pemasar ini juga dia tetap memiliki peran agar si konsumen ini dia mau memilih barang yang dijual gitu. Kan banyak tuh kan pilihannya, misalkan katakanlah si Unilever punya odol, punya pasta gigi, kemudian si Wings punya pasta gigi gitu ya. Kemudian misalkan ada apa lagi gitu produk punya pasta gigi juga. Nah, itu kan barangnya banyak gitu. Pasta gigi di pasaran tuh banyak. Nah, di sini tugas dari masing-masing pemasar itu adalah bagaimana dia bisa mendorong si konsumen ini beli dong produk saya gitu. Jadi sehingga si konsumen itu bisa melarisi dagangannya seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini yang poin kedua adalah jika keadaan ekonominya serba langka, barangnya sedikit, kemudian tugas pemasar di sini adalah mencari gagasan untuk memperoleh barang substitusi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Misalkan mungkin misalkan cari barang X gitu ya, saya belum terbayang itu. Misalkan cari barang X, nah itu tuh katakanlah misalkan ini bensin gitu ya, atau bahan bakar. Misalkan bahan bakar untuk motor bensin, kemudian Pertalite, Pertamax itu kan dia termasuk bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui dan dia jumlahnya sedikit gitu ya. Nah, di sini misalkan ada pemasar gitu, dia bisa nih mencari gagasan untuk memperoleh barang substitusi di luar dari misalkan bensin itu bisa diganti nih dengan ini. Nah, seperti itu. Itu juga untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Misalkan nih sudah mulai keluar kayak kendaraan-kendaraan yang nggak perlu pakai bensin, nggak perlu pakai bahan bakar minyak gitu. Sekarang ganti ke pakai yang bahan bakar listrik seperti itu, yang lebih hemat energi, kemudian dia lebih ramah lingkungan seperti itu.
Yang poin ketiga adalah dalam perubahan yang serba canggih, pemasaran merupakan salah satu sumber kegiatan penting bagi perusahaan. Jadi di sini meskipun nih sekarang kan yang namanya internet kan juga ini banget ya, mempengaruhi sekali dalam hal pemasaran gini. Nah, di sini tugas pemasar itu sedikit terbantu dengan adanya penggunaan internet. Nah, di sini juga dia bisa mendorong pemasaran dari suatu usaha. Kemudian yang keempat, pemasaran bertugas untuk mengidentifikasi barang yang dibutuhkan konsumen dalam jumlah, harga dan saluran distribusi yang tepat. Jadi tidak melulu dia memikirkan tentang jualan ke konsumen, tapi dia juga dia identifikasi barang apa sih yang kira-kira dibutuhkan, atau mungkin yang belum bisa disediakan oleh usahanya dia, belum bisa dipenuhi oleh produk yang dia jual dan dia tawarkan, seperti itu. Tujuan pemasaran ini yaitu mengarahkan barang dan jasa agar sampai ke tangan konsumen. Nah, di sini fungsi pemasaran sendiri ada 3, yaitu fungsi pertukaran, fungsi penyediaan fisik, dan fungsi fasilitas. Untuk fungsi pertukaran ada fungsi jual beli ya, jadi membeli, kemudian fungsi menjual, kemudian fungsi penyediaan fisik, jadi pemasaran juga harus memikirkan tentang transportasi, kemudian tentang pergudangan atau storage-nya, jadi si barang itu nanti akan dideliver seperti apa ke konsumen, kemudian akan disimpan di mana. Kemudian ada fungsi fasilitas, yaitu standarisasi, pembelanjaan, kemudian penangguhan risiko, penerangan pasar. Jadi di sini bagian pemasar juga harus memikirkan tentang standar produk yang ditawarkan konsumen itu akan seperti apa, kemudian pembiayaan dari pengadaan produk itu akan seperti apa, kemudian misalkan ada terjadi resiko atau barang itu sampai ke tempat konsumen itu cacat, itu akan nanti penangguhan risikonya akan seperti apa. Kemudian nanti di sini ada penerangan pasar atau market information, jadi informasi-informasi yang dapat dari pasarnya itu seperti apa gitu. Jadi misalkan ada feedback atau misalkan ada keinginan pasar yang belum bisa terpenuhi oleh produk itu, nanti akan ditampung juga di bagian pemasaran. Nah, di sini tugas-tugas pemasaran ada 8. Yang pertama ada permintaan negatif, tidak ada permintaan, permintaan terpendam, ada permintaan yang menurun, dan permintaan yang tidak beraturan, kemudian permintaan penuh, permintaan yang tidak sehat, permintaan yang berlebihan. Nah, ini kondisinya ya, kondisi ketika ada permintaan negatif, tidak ada permintaan dan sebagainya. Nah, di sini ada treatment yang harus dilakukan oleh pemasar. Nah, ini sudah saya jadikan tugas ya waktu kita kuliah itu, dan teman-teman sudah tahu jawabannya ya. Jadi saya ambil contoh, semisalkan ada permintaan negatif nih. Nah, permintaan negatif ini jadi tidak ada permintaannya itu sedikit gitu ya. Jadi di sini yang harus dilakukan pemasar itu katakanlah misalkan tidak ada permintaan dari si konsumen itu. Nah, ini menemukan bagaimana cara menghubungkan si produk dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi bagaimana caranya si pemasar itu bisa membuat produknya itu diminati oleh si konsumen, seperti itu. Oke, misalkan ada, kita katakanlah yang nomor 8, ada permintaan yang berlebihan. Nah, permintaan yang berlebihan ini jadi di sana sudah banyak permintaan gitu. Jadi permintaannya sudah
istilahnya tidak perlu di push lagi seperti itu ya. Nah, di sini dia bisa, si pemasar ini bisa mempertahankan si permintaannya ini seperti itu. Oke, selanjutnya ada sistem pembayaran penjualan. Nah, di sini sistem pembayarannya ini harus jelas. Seperti misalkan si pemasar ini kan tugasnya menjual gitu ya. Nah, dia itu, si produknya itu akan dijual seperti apa? Apakah cash, apakah kredit, apakah dia ada diskon atau dia enggak, atau misalkan membayar cash itu akan ada potongan harga atau sepertinya. Nah, itu terus kemudian juga dipikirkan lagi, si pemasar ini harus memikirkan bagaimana cara penyerahan barangnya. Apakah dia misalkan nih dia bayar, kalau bayar tunai kan langsung ya diantar saat itu juga atau diterima saat itu juga. Bagaimana kalau misalkan penjualannya ini berupa kredit seperti itu? Apakah si barang ini akan diserahkan setelah 50% pembayaran atau bisa diserahkan ketika sudah membayar DP misalkan minimal 25% atau seperti apa? Nah, itu juga harus dijelaskan di awal. Kemudian juga tentang biaya pemasarannya, misalkan biaya antar, transportasinya itu, pajaknya, terus ada misalkan ada retribusi atau pungutan-pungutan lain itu, apakah itu akan ditanggung oleh perusahaan, sudah masuk ke harga yang diberikan oleh si produsen, atau itu akan bedain gitu ya, dibebankan ke pembeli sehingga nanti harga yang sudah dikasihin itu akan masih kena pajak sekian persen, kemudian masih ada pungutan apa-apa sekian persen seperti itu. Untuk yang poin C, pasar dan sasaran. Menurut As-Sauri tahun 2004, transaksi potensial ini dapat dilaksanakan dalam kondisi yang pertama, terdapat paling sedikit dua pihak, kemudian masing-masing pihak memiliki sesuatu yang berharga untuk pihak lain. Terus yang ketiga, masing-masing pihak mampu berkomunikasi. Yang keempat, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak penawaran dari pihak lain. Nah, di sini ada 3 unsur yang membentuk pasar: orang atau organisasi, kebutuhan atau keinginan, kemudian ada daya beli. Nah, ada pasar sasaran juga. Pasar sasaran itu adalah sekelompok konsumen atau pelanggan yang dia secara khusus menjadi sasaran dari sasaran usaha pemasar. Pasar sasaran ini dia harus memiliki 3 komponen penting. Ada keinginan konsumen, dia memiliki daya beli, kemudian ada kemauan untuk membelanjakan uangnya. Jadi kalau misalkan salah satu ini tidak terpenuhi, nah itu tidak bisa disebut pasar sasaran. Kemudian ini ada bentuk-bentuk persaingan pasar, ada 4 ya. Persaingan sempurna, persaingan monopoli, persaingan monopolistik, dan persaingan oligopoli. Nah, di sini cirinya untuk yang pasar persaingan sempurna itu ada banyak penjual. Barangnya bersifat homogen, penjualnya dia jadi tidak bisa mempengaruhi harga karena dia penjualnya kan banyak gitu, saingannya banyak, sehingga mau menaikkan atau menurunkan harga itu dia akan takut nggak laku gitu ya. Kemudian informasinya bersifat sempurna, kemudian si penjual ini mudah untuk masuk dan keluar pasar. Untuk yang kedua yaitu ciri pasar persaingan monopoli, hanya ada satu penjual dapat mempengaruhi harga karena kan penjualnya cuma satu ya, jadi ibaratnya mau dinaikin juga tetap ada yang butuh seperti itu. Tapi di sini yang ketiga adalah ada hambatan untuk masuk pasar karena saking kuatnya si penjual itu sehingga dia kalau ada pesaing itu akan sulit untuk masuk. Untuk yang selanjutnya ada pasar persaingan monopolistik, itu ada banyak penjual, karakteristik barang yang dijual itu beda-beda.
dan penjual memiliki sedikit kemampuan mempengaruhi harga. Di sini penjual relatif mudah untuk masuk dan keluar pasar, dan persaingan dalam promosi penjualan sangat aktif. Jadi karena banyak penjual, dia masih bisa seharusnya kan kalau yang awal tadi kan pasar persaingan sempurna itu kan dia tidak bisa mempengaruhi harga ya, karena kan penjualnya banyak. Tapi kalau di sini meskipun penjualnya banyak, tapi karakteristik barangnya itu berbeda gitu. Jadi dia masih bisa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga. Kemudian ada ciri pasar persaingan oligopoli, itu ada 2 jenisnya. Oligopoli dengan diferensiasi produk, dan ada oligopoli tanpa diferensiasi produk. Nah, di sini untuk penentuan harga dan output itu tinggi rendahnya tingkat diferensi produk itu mempengaruhi perilaku produsen dalam menentukan harga. Semakin tinggi tingkat diferensiasi atau perbedaan setiap produknya, maka semakin rendah ketergantungan terhadap perusahaan lain. Kurva permintaannya tidak tergantung perusahaan lain. Jadi semisalkan nih ada perusahaan A dan B, itu kan produknya berbeda gitu ya, diferensi produknya. Nah itu si perusahaan A ini tidak terlalu tergantung dengan perusahaan B ini, karena kan produknya berbeda, sehingga konsumen yang membutuhkannya juga berbeda, seperti itu. Nah tapi semakin rendah tingkat diferensiasi, maka semakin tinggi ketergantungan terhadap perusahaan lain. Jadi kurva permintaannya tergantung pada perusahaan lain. Nah di sini secara keseimbangannya penjual tidak mengikuti tindakan penjual lain dalam menentukan harga untuk yang oligopoli dengan diferensiasi produk, sedangkan untuk yang tanpa diferensiasi produk ini penjual dia mengikuti tindakan penjual lain dalam menentukan harga, karena kan berpengaruh ya. Misalkan sama-sama jual sikat gigi gitu ya, misalkan yang toko A jualnya 5.000, yang satu 3.000 gitu kan, oh kok punya aku mahal gitu, pasti akan ada pikiran bahwa nanti produkku nggak laku, seperti itu. Nah di sini ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada segmentasi berdasarkan geografi, kemudian ada demografi, kemudian ada psikografi dan behavioristik. Geografi itu kan wilayah ya. Kemudian untuk yang demografi itu laki-laki perempuan, seperti itu. Psikografi berdasarkan psikologisnya. Kemudian behavioristiknya dari perilakunya. Nah di sini tujuan kenapa sih kok kita harus membeda-bedakan pasar itu, kenapa harus ada segmen? Karena yang pertama mudah dalam melakukan analisis pasar, kemudian pasarnya itu mudah dibedakan, pelayanannya juga lebih maksimal, kemudian tujuan pemasaran lebih efektif dan efisien. Misalkan nih katakanlah dibagi secara geografis, misalkan dari orang Jawa dengan orang misalkan Bali gitu ya. Misalkan ada orang yang mau jualan mungkin katakanlah baju adat, seperti itu ya. Nah itu kan juga bisa dibedakan kalau sudah dibuat segmentasi pasar. Misalkan kamu mau jual baju adat ya, baju adat misalkan Jawa gitu ya, kamu jual di Bali ya tidak efektif seperti itu, karena kan secara tempatnya jelas-jelas baju Jawa juga harusnya di Jawa, misalkan untuk acara-acara adat seperti itu kan lebih dibutuhkan di Jawa daripada kalau dijual di Bali. Begitu pula sebaliknya, misalkan jual baju adat Bali di Jogja gitu misalkan, katakanlah, atau di Solo, seperti itu. Nah itu kurang tepat sasaran. Kemudian yang selanjutnya ada merancang produk. Jadi tugas dari pemasaran itu tidak hanya yang tadi sudah disebutkan, tapi dia juga merancang produk. Nah pengertian produk ini
Menurut Kotler, itu sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, dikonsumsi, sehingga memberikan kepuasan keinginan dari si konsumen. Seperti itu. Kemudian klasifikasi produk itu ada 3, barang tahan lama, kemudian barang yang tidak tahan lama, dan jasa. Jadi di sini barang itu dibagi menjadi 2. Yang ketiga, kita akan ngomongin tentang pengembangan produk. Pengembangan produk ini kegiatan pembuatan barang dan perantara yang bermaksud melakukan penyesuaian barang-barang yang dibuat untuk dijual atas permintaan pembeli. Nah, menurut Suhardi Sigit, pengembangan produk ini dan perencanaan produk harus menjamin ada 7 poin. Kualitas barangnya harus bagus, desainnya harus menarik, barang-barang baru dapat ditambahkan jika diperlukan, kemudian jika diperlukan bisa dikurangi untuk barangnya, kemudian kegunaan baru diusahakan. Jadi sebisa mungkin setelah ada pengembangan produk ini itu ada kegunaan-kegunaan baru seperti itu, kemudian bungkusnya sesuai, dan barang diberi cap yang pantas dan menarik seperti itu. Selanjutnya ada penentuan kualitas produk. Kualitas produk itu dapat ditentukan oleh dari materialnya, kemudian teknik atau cara pembuatannya, kemudian tingkat keahlian orang atau perusahaan yang mengerjakan, kemudian ada engineering design, kemudian dan spesifikasinya, dan ada daya tarik. Nah, di sini juga ada produk itu juga dipengaruhi oleh peranan warna. Jadi warna yang menarik itu juga akan menarik minat konsumen seperti itu. Apalagi katakan misalkan contohnya, misalkan kalau bulan puasa seperti ini, anak-anak itu kan lebih tertarik misalkan disuruh memilih kolak atau es buah yang warna-warni gitu kan. Wah, kok kayaknya lebih seger es yang warna-warni gitu kan, lebih kelihatan lebih seger seperti itu. Nah, produk ini juga misalkan packagingnya juga warnanya dibuat semenarik mungkin, sehingga si konsumen ini akan tertarik untuk melihat, wah warnanya ini misalkan packagingnya kok lucu, cantik, dan kebanyakan cewek-cewek juga kayak gitu ya, ngapain beli barang ini? Oh, karena packagingnya cantik seperti itu. Untuk selanjutnya ada positioning product. Positioning product ini ada beberapa poin ya, berdasarkan perbedaan produk. Bisa penempatan produk berdasarkan manfaatnya, kemudian berdasarkan pemakaian produk, berdasarkan kategori, kemudian positioning kepada pesaing. Jadi berdasarkan dari posisinya dia dari pesaing-pesaing lainnya itu di mana. Kemudian positioning melalui imajinasi, positioning berdasarkan masalah. Yang selanjutnya, langkah pengembangan produk baru itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama, dia mewujudkan gagasan produk baru. Nah, setelah mewujudkan gagasan ini, kemudian dia ada menyaring dan menilai gagasan-gagasan. Jadi setelah ada gagasan baru, kemudian gagasan yang beberapa gagasan itu tadi disaring dan dianalisis lagi. Kemudian setelah menyaring dan menilai yang gagasan tadi, dia mulai melakukan analisis bisnis. Setelah bisnisnya dianalisis, kemudian lolos, langsung ke pengembangan produk, kemudian uji pemasaran dan komersialisasi. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin merek. Nah, di sini ada merancang merek. Merek sendiri itu diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001. Ini bisa dibaca ya. Nah, manfaatnya itu ada 2, bagi konsumen dan bagi penjual. Untuk konsumen, merek itu mempermudah meneliti produk atau jasa. Kemudian yang kedua, membantu konsumen memperoleh barang dengan kualitas dan harga yang sama ketika akan membeli ulang. Coba teman-teman bayangkan, misalkan teman-teman mau membeli, misalkan saking senangnya sama minuman boba gitu ya, yang enak gitu, terus teman-teman gak tahu itu mereknya apa ya. Ketika mau membeli,
aku mau minuman boba yang rasanya seperti itu gitu kan, jadi kesulitan ya. Tapi kalau misalkan ini minuman boba merek A, jadi misalkan teman-teman pengen beli, misalkan beli sendiri atau melalui driver online gitu kan, saya mau beli, ya udah langsung aja ke outletnya gitu, langsung aja ke misalkan minuman boba A seperti itu. Dan di sini ada manfaat merek bagi penjual itu mempermudah penjualan, kemudian membantu penjual mengawasi pasar, kemudian membantu penjual mengelompokkan pasar ke dalam segmen, memberi peluang kesetujuan konsumen pada produk, kemudian meningkatkan citra perusahaan, melindungi penjualan dari pemalsuan produk. Nah, di sini memberi peluang kesetujuan konsumen pada produk itu, jadi misalkan katakanlah minuman boba A itu, minuman boba A itu emang enak ya. Nah, konsumen itu tahu, iya, dia bisa menyebutkan bahwa minuman boba dengan merek A ini memang enak seperti itu. Kemudian bisa meningkatkan citra perusahaan, misalkan dari si konsumennya jadi tahu gitu kan, minuman boba ini memang enak. Nah, dari perusahaan juga citranya jadi bagus bahwa minuman boba A itu memang terkenal enak seperti itu. Kemudian juga ada melindungi dari pemalsuan produk. Sekarang kita tahu ya, kayak banyak slang-slangannya dari misalkan minuman kayak makanan Kentucky Fried Chicken, terus jadi ada slangnya apa, nah kayak gitu, hampir mirip ya seperti itu. Cuman secara merek kan mungkin ada logo yang sama atau nama font yang sama, tapi kan tetap namanya berbeda. Nah, itu meskipun tipis tapi kan tetap membedakan. Jadi merek itu membuat si penjual itu merasa aman dari pemalsuan atau kayak ini ya, produk-produk yang mengatasnamakan dirinya gitu. Jadi kan ntar misalkan nih tiba-tiba, loh kok KFC yang biasanya rasanya enak gitu kok enggak sih, ternyata memang bukan, mereknya ternyata memang bukan KFC, hanya mungkin logonya sama atau mungkin fontnya yang digunakan sama atau gambarnya yang sama, seperti itu. Fungsi merek ini di sini ada 4, ada identitas, kemudian kualitas, loyalitas, dan citra. Jadi kalau identitas itu menunjukkan si identitas dari perusahaannya itu, kualitas juga kualitas barangnya seperti apa, untuk loyalitas konsumen, kemudian citra juga image-nya. Jadi si produk itu di mata si konsumen itu seperti apa. Kemudian ada karakteristik merek yang baik. Ada 4, mudah dibaca, diucapkan, diingat, singkat, sederhana, dan dia ada ciri khasnya, kemudian menggambarkan kualitas, prestis, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada alasan kemasan itu perlu merancang kemasan ya. Jadi alasan kemasan itu perlukan ada 3, untuk memenuhi sasaran keamanan dan kemanfaatan, kemudian membantu program dari pemasaran perusahaan, kemudian meningkatkan volume dan laba dari perusahaan. Kemudian ada 3 tingkat dari bahan kemasan: kemasan dasar, tambahan, dan kemasan pengiriman. Jadi misalkan kemasan dasar itu kalau kita beli misalkan katakanlah produk make up gitu ya, serum atau mungkin ini pasta gigi ya, yang lebih universal ya. Misalkan pasta gigi cowok-cewek kan pakai, itu kan ada kemasan pasta giginya yang di dalam itu kemasan dasarnya. Kemudian ada kemasan tambahan, itu kotak pasta giginya itu yang dari karton. Kemudian kemasan pengiriman itu misalkan kalian beli online, nah itu ada bubble wrap atau mungkin ditambah lagi ada plastiknya gitu ya, plastik pelindung luarnya seperti itu. Kemudian untuk merancang label, nah di sini ada fungsi label itu untuk mengidentifikasi produk atau merek, menggolongkan produk, menjelaskan produk, dan sebagai alat promosi. Nah, setelah merancang tadi ya, ada produk, ada label, ada merek. Nah, kita akan merancang harga juga.
Nah, tujuan merancang harga menurut Andrean Payne ini dia untuk memaksimalkan laba, untuk dapat bertahan, untuk memaksimalkan penjualan, prestis, pengembangan atas investasi. Jadi di sini harga itu tidak hanya yang pertama untuk bertahan, jadi dia harganya itu harus mengcover biaya, kemudian itu juga masuk ke memaksimalkan laba ya. Kemudian harga itu juga jangan tinggi-tinggi untuk memaksimalkan penjualan. Tapi harga itu bisa disesuaikan juga, prestis juga. Misalkan harga HP ini lebih mahal nih, padahal mungkin katakanlah biaya produksinya tidak terlalu mahal, tapi karena mungkin prestisnya tinggi, jadi dia bisa dirancang harganya tinggi. Atau mungkin katakanlah produk fashion gitu kan, banyak ya yang banyak yang ternyata diproduksi di Indonesia tapi itu diproduksi untuk diekspor seperti itu, dan setelah kita tahu harganya ternyata mahal ya, padahal biaya produksinya hanya seperti ini. Nah, itu ada prestisnya di situ. Kemudian faktor yang mempengaruhi harga itu dia memperkirakan permintaan produk. Kemudian ada untuk yang mempengaruhi lainnya ada reaksi pesaingnya. Jadi misalkan ada kita matok harga boba gitu ya, mungkin 25.000. Ternyata pesaing kita tuh dia berani matok harga 15.000 gitu dengan produk yang hampir sama atau mungkin sama gitu ya dari bahan bakunya dan sebagainya. Nah, itu kita juga jangan langsung terserah lah, yang penting produkku aku kasih harga segini gitu. Itu akan bisa nggak laku produknya. Terus kemudian setelah menentukan harga, baru kemudian kita merancang promosi. Menurut Bruce J. Walker ini ada 5 metode promosi. Ada penjualan tatap muka, ada iklan, promosi penjualan, publisitas, dan hubungan masyarakat. Nah, kemudian setelah merancang promosi tadi, ada merancang saluran distribusi. Jadi ada 3 saluran distribusi untuk barang konsumsi, saluran distribusi untuk barang industri, dan saluran distribusi untuk jasa. Untuk yang saluran distribusi untuk barang konsumsi itu ada 4. Ada dari produsen konsumen langsung, produsen pengecer baru konsumen, produsen pedagang besar pengecer baru ke konsumen, atau produsen agen pengecer konsumen. Kalau untuk barang industri, ada produsen langsung ke pemakai, ada produsen melalui distributor industri baru pemakai, produsen agen dulu baru pemakai, produsen ke agen distributor industri baru ke pemakai. Untuk saluran distribusi jasa, ada produsen langsung konsumen, ada produsen agen baru ke konsumen. Seperti itu. Misalkan saya ambil contoh satu ya, misalkan untuk jasa nih, ada produsen, agen, dan konsumen. Misalkan jasa penerbangan gitu ya, si konsumen bisa langsung beli ke misalkan jasa penerbangannya langsung, tapi juga bisa si konsumen ini memperoleh si tiket tadi melalui agen. Jadi ada perantaranya seperti itu. Oke, sekian untuk pertemuan ketiga. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya membahas bab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.